Selamat pagi anak-anak Sedama. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Marilah kita mengawali pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo, mari bersikap anjali bersama-sama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Pada materi hari ini, kita akan belajar bab 5 mengenai agama Buddha dan sains modern, yaitu poin A, definisi ilmu pengetahuan, dan poin B, syarat-syarat ilmu. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui peran ilmu pengetahuan bagi perkembangan agama Buddha. Belajar dan mengembangkan diri adalah kewajiban sebagai generasi muda. Dunia telah berkembang begitu pesatnya. Perkembangan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Buddha tidak boleh ketinggalan tentang iptek, bahkan menjadi keharusan untuk menguasai iptek, karena segala pekerjaan, aktivitas, dan perjuangan dimudahkan. Berikutnya, kita akan membahas definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Jadi ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Contoh ilmu pengetahuan adalah ilmu alam. Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang material saja. Ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak bulan. Ilmu yang kedua adalah ilmu psikologi, yang hanya bisa membaca perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Ilmu psikologi menjawab apakah seorang penjahit cocok menjadi perawat. B. Syarat-syarat ilmu. Berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Syarat ilmu yang pertama adalah objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada
atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Jadi dalam mengkaji objek yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Syarat yang kedua adalah metodis, yaitu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan merujuk pada metode ilmiah. Yang ketiga adalah sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Syarat ilmu yang keempat adalah universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya, universal merupakan syarat ilmu keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan tertentu pula. Setelah pembelajaran tadi, marilah kita membaca Parita Taipecho bersama-sama. Ayo, mari bersikap anjali.
Inilah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kerjakan tugas berikut ini di dalam buku tugasmu. Kemudian baca buku halaman berikut ini untuk materi kita selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.